berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Ibadah umroh dan juga ibadah haji merupakan sama-sama ibadah yang dikerjakan di Baitullah Mekah. Kedua ibadah tersebut sangat mulia dan sangat dicintai oleh Allah. Namun terdapat perbedaan dari kedua ibadah tersebut. Apa gitu perbedaannya? Simak terus video ini sampai selesai ya. Perbedaan haji dan umroh. Adapun perbedaan haji dan umroh dari segi waktu dan tata cara pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, waktu pelaksanaan dalam ibadah haji dilakukan setahun sekali pada tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah. Sedangkan dalam ibadah umroh dilakukan sepanjang tahun atau tidak ada waktu ketentuan dan dapat dilaksanakan kapan saja. Yang kedua, tata cara pelaksanaan ibadah haji dilakukan secara lengkap dari ihram, tawaf, wukuf, sa'i, tahallul, ditambah mabit di Mina dan di Musdalifah, dan melempar jumroh. Sedangkan dalam ibadah umroh hanya melakukan ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Perbedaannya hanya pada wukuf. Dalam pelaksanaan umroh tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Perintah melaksanakan umroh. Perintah melaksanakan umroh dalam Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Wal hajju al-mabruru laisa lahu jazaun illal jannatu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah umroh ke ibadah umroh berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam ibadah umroh. Umroh terbagi menjadi dua macam, yaitu umroh mufrodah dan umroh tamattu. Yang pertama yaitu umroh mufrodah. Umroh mufrodah merupakan ibadah umroh yang tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan ibadah haji. Dalam pelaksanaannya, ibadah umroh ini dapat dikerjakan kapanpun dan tidak ada keterikatan waktu. Bacaan talbiyah yang dibaca ketika melakukan perjalanan dari miqat menuju Mekah adalah sebagai berikut. Labaik Allahumma umratan. Bacaan tersebut memiliki arti, aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan melaksanakan umroh. Umroh yang kedua yaitu umroh tamattu. Umroh tamattu adalah umroh yang dikerjakan atau berkaitan dengan ibadah haji tamattu. Ibadah umroh yang satu ini dikerjakan pada bulan-bulan haji
dan dilaksanakan terlebih dahulu hingga selesai, baru dilanjutkan dengan ibadah haji. Cara pelaksanaannya tetap sama dengan ibadah umroh pada umumnya, namun dilaksanakan dengan membaca doa talbiyah sebagai berikut. Labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajji. Doa talbiyah tersebut memiliki arti, aku penuhi panggilanmu ya Allah, dengan melaksanakan umroh yang dilanjutkan dengan haji. Sekarang kita akan belajar tentang ketentuan ibadah umroh. Yang pertama, kita akan belajar tentang hukum umroh. Hukum awal umroh adalah wajib karena termasuk dalam rangkaian ibadah haji, namun tidak termasuk pada rukun haji, sehingga hukumnya yaitu sunnah. Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan ibadah umroh. Ibadah umroh dapat dilakukan kapan saja tanpa batas waktu, kecuali pada hari-hari tertentu, seperti hari Arafah tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik seperti tanggal 11, 12, dan juga 13 Zulhijjah. Syarat-syarat ibadah umroh. Syarat yang pertama yaitu beragama Islam. Syarat yang kedua yaitu berakal sehat atau tidak gila. Yang ketiga yaitu balik atau telah mencapai umur atau dapat membedakan baik dan juga buruk. Yang keempat yaitu merdeka atau bukan hamba sahaya atau seorang budak. Dan yang terakhir adalah mampu mengerjakan ibadah umroh. Adapun rukun, wajib, dan sunnah umroh sebagai berikut. Yang pertama kita akan membahas tentang rukun umroh. Rukun umroh yang pertama yaitu ihram. Ihram adalah berniat memulai melakukan umroh dengan menggunakan pakaian ihram. Rukun yang kedua yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Rukun yang ketiga yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Rukun yang keempat yaitu tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dibolehkan atau dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Tahallul ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit beberapa helai. Rukun yang kelima yaitu tertib. Tertib adalah menertibkan rukun-rukun yang telah disebut, yakni mendahulukan yang terdahulu secara urut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang wajib umroh. Yang pertama, mulai dari miqat. Miqat zamani umroh, waktunya sepanjang tahun. Artinya, tidak ada waktu tertentu untuk memulai melaksanakan umroh. Jadi, boleh dilakukan kapan saja. Selanjutnya, miqat makani umroh. Pada dasarnya sama dengan miqat makani haji, tetapi khusus bagi orang yang berada di Mekah, miqat makani mereka adalah daerah di luar kota Mekah atau di luar tanah haram. Yang kedua, meninggalkan segala larangan dalam umroh. Larangan umroh sama halnya dengan larangan dalam ibadah haji. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sunnah dari ibadah umroh. Sunnah yang pertama yaitu mandi. Yang kedua yaitu membaca talbiyah dengan suara keras bagi laki-laki dan dengan suara lirih bagi perempuan. Yang ketiga yaitu berdoa setelah membaca talbiyah. Yang keempat berzikir ketika tawaf. Yang kelima yaitu sholat 2 rakaat setelah tawaf. Dan yang keenam yaitu masuk ke dalam Ka'bah. Ibadah umroh sangat dianjurkan karena memiliki manfaat dan juga hikmah yang sangat besar di dalamnya.
Hikmah dari ibadah umroh yang pertama yaitu meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah. Yang ketiga yaitu meningkatkan kedisiplinan. Yang keempat yaitu melahirkan rasa persaudaraan dan juga persatuan. Dan yang terakhir yaitu melatih rasa sabar.